Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di praktikum terakhir Kendali 2 dan materi untuk praktikum terakhir ini adalah tentang neural network atau jaringan saraf tiruan. Ya, modulnya bisa dibuka di LMS ya. Jadi ini adalah modul praktikumnya. Jadi kita akan mensimulasikan CST atau neural network pada MATLAB. Di pertemuan sistem kendali cerdas sebelumnya sudah diperlihatkan video cara menggunakan neural network pada MATLAB dan sekarang kita akan mencari data terkait dengan percobaan pada praktikum ini. Ya, kita bisa lihat di sini ini teorinya. Ya, kita nggak akan terlalu bahas, tapi yang jelas untuk jaringan saraf tiruan itu ada tiga bagian besar, yaitu input layer atau hidden layer dan output. Ya, dan ini apa namanya pengertiannya. Nah, ini adalah programnya. Ya, ini adalah programnya. Dimana kalau misalkan kita ketik atau mau copy juga nggak apa-apa, programnya ke ini ke apa namanya ke editor ini. Jadi nanti di M file ini bilang di copy saja dulu nggak apa-apa. Karena nanti konsen kita adalah mengkombinasikan nilai-nilai pembobot, nilai-nilai output, dan apa namanya performance-nya juga, parameter goal-nya, dengan epochnya, serta learning rate. Ya, jadi nanti kita lihat di tabel, ini ada yang harus diisi. Yang pertama untuk percobaan satu, kita sama semua input-outputnya dan jenis fungsi aktivasinya juga sama-sama menggunakan tangan sigmoid, tansig di sini. Tapi nanti di percobaan selanjutnya, hari ini juga kita pakai logsig dengan target input dan output yang tiap orang beda-beda. Nanti pengaturannya seperti ini. Ya, oke. Kita lihat dulu ya di sini. Jadi di sini ada input ya. Inputnya kombinasinya 00, 01, 10, 11. Itu berarti sebenarnya di sini ada dua input, tapi kita mau menggunakan kombinasi ini, yaitu kombinasi 00, 01, 10, 11. Persis kayak gerbang logika. Ya, gerbang logika. Lalu outputnya di sini maksudnya adalah kalau 00 itu berarti 0, 01 ini 0, 10 di sini 0, dan 11 di sini 1. Ini ceritanya gerbang logika N. Ya, jadi kombinasi inputnya itu sesuai dengan gerbang logika N. Jadi ceritanya di sini kita itu nggak tahu dalamnya apa. Ceritanya kita nggak tahu dalamnya apa, algoritmanya apa. Tapi kalau dikasih kombinasi input seperti ini, kombinasi outputnya akan seperti ini. Dan kita ditugaskan untuk mencari sebuah algoritma yang akan persis memetakan hubungan input-outputnya seperti ini. Kalau ini gampang ya, orang lihat sekilas itu langsung tahu, oh ini logika N. Tapi pada aplikasinya kita akan mencari hubungan input dan output yang kita nggak tahu itu sebenarnya apa hubungannya. Tapi dengan menggunakan jaringan saraf tiruan, kita bisa menentukan pembobot-bobot yang tepat untuk hubungan input-output tadi. Misalkan hubungan antara, kalau dalam pengolahan citra, gambar citra uh, apa ya, bibir orang sehat dan bibir orang sakit. Jadi nanti akan dikasih pelatihan di gambar tersebut. Kalau bibir orang sehat ini bentuknya gini, kalau bibir orang sakit itu gambarnya gini. Lalu kita mencari hubungan antara inputnya adalah gambar bibir, dan outputnya adalah
penentuan ini bibir sakit atau bibir sehat. Setelah dilakukan pelatihan berulang-ulang dengan gambar bibir yang beda-beda, ya, kombinasi bibir sehat sama bibir sakit, dan didapatkan algoritmanya, maka ketika kita masukin gambar bibir yang kita nggak tahu dia sehat atau sakit, si algoritma ini bisa menentukan apakah bibir ini adalah bibir yang sehat atau bibir yang sakit. Itu contoh untuk pengolahan citra, ya. Kalau di sini kan logika N, kayaknya nggak make sense. Kita udah tahu ini hubungannya logika N, ngapain kita masih cari algoritmanya. Ya, ini kan contoh yang gampang, biar cepat. Ya. Tapi kalau di aplikasinya, ya kita mencari hubungan input dan output yang kita nggak tahu algoritmanya kayak gimana. Ini bisa buat skripsi tugas akhir juga. Ya. Jadi skripsi tentang jaringan saraf tiruan itu sudah banyak sekali, aplikasinya juga sudah banyak, dan kedepannya juga sudah dikembangkan, jadi kayak deep learning, artificial intelligence, lalu juga machine learning, lalu ada convolutional neural network, ada deep reinforcement learning, itu basicnya adalah jaringan saraf tiruan. Jadi justru pengembangan skripsi kedepannya itu banyak yang basicnya adalah dari jaringan saraf tiruan, walaupun JST sendiri itu adalah bidang ilmu yang sudah lama, ya. Tapi untuk AI, machine learning itu adalah bidang keilmuan yang sedang berkembang saat ini. Oke, jadi ini adalah kombinasi input dan outputnya. Untuk percobaan satu, outputnya sama semua, 0001. Ya. Jadi ini kombinasinya ini. Sorry, ini 0001. Jadi kombinasinya ini. Kalau misalkan di program, ya, misalkan di program, itu kita lihatnya di sini. Ya. Jadi ini kalau 001, berarti ini 0, 0, 0, 1. Jadi kita tinggal ganti ininya kalau mau mengkombinasikan outputnya. Kebetulan inputnya saya bikin sama semua 00011011 biar nggak ribet outputnya yang dibeda-bedain. Oke, jadi ini adalah konfigurasi input-output. Lalu ini adalah konfigurasi JST-nya. Ya, konfigurasi JST-nya, hidden layer-nya berapa, inputnya berapa. Ini nggak diutak-atik, jadi biar tiap orang kombinasinya sama, ya, konfigurasi untuk JST-nya sama. Yang kita otak-atik adalah fungsi hidden layer-nya. Ya, kebetulan di sini saya kasih contoh tensik sama logsik. Kenapa di sini ada dua? Karena kan fungsi aktivasinya dua kali, satu ke hidden, satu yang ke output. Nah, jadi kebetulan di sini kita bikin sesuai contohnya. Kalau logsik, logsik semua, biar nggak bingung. Kalau tensik, tensik semua. Kebetulan yang pertama ini kita pakai tensik, ya udah langsung ketik tensik aja. Ya, yang training DM itu dia metode apa namanya? Metode pembelajarannya seperti apa? Kita pakai back propagation. Oke. Nah, ini jadi untuk tabel yang pertama ini, ya, ini masih 00011011 dan 0001, dan kita pakai tensik, ya. Jadi seperti itu, ya, yang diutak-atik cuma ini aja, ini 001 dan ini tensik, ya. Itu untuk percobaan satu. Nah, tapi nanti tiap orang bisa memberikan pembobot awal yang beda pada input ke hidden layer dan pada hidden layer ke output serta biasnya. Jadi nanti tiap orang diharapin punya pembobot awal yang beda-beda.
Kenapa? Karena penentuan pembobot awal yang berbeda ini akan menentukan titik awal kita mulai belajar dari mana. Dan beda pembobot awal yang beda akan menentukan perbedaan kecepatan pembelajaran dan juga gradiennya. Ya, kita lihat di sini. Oke, sekarang saya kasih pembobot di sini misalkan 0,1, 0,1, 0,2, 0,2 ya. Jadi kalau di sini ditulisnya ini aja 0,1, 0,1, 0,2, 0,2 ya. Lalu eh, di sini kita ngelihat ini pembobot dari hidden layer ke output 0,1 dan 0,1. Ya, tulis aja di sini. Jadi ini bebas ya, tiap orang bisa beda-beda, harusnya beda-beda ya. Lalu ini bias. Bias itu adalah nilai konstan untuk dijumlahkan ke masing-masing hidden atau output. Ya, kita lihat di sini biasnya tadi berapa? 0,1 sama min 0,1. Kenapa ada dua biasnya? Karena hidden layernya ada dua. Dan yang ini cuma satu karena ini bias di output yang cuma satu outputnya. Ya, jadi kita kasih sesuai dengan nilai di sini, bias di output adalah 0,1. Ya, ini adalah bias di output. Yang B21 dan B11 itu adalah bias di hidden layer. Ini 0,1. Oke, nah sekarang kita lihat di sini learning-nya, sorry, learning rate-nya itu 0,01 ya. Kebetulan ini akan sangat lama sekali, jadi saya ngambil contoh yang jangan 0,01, saya ngambil contoh yang 0,5 aja ya. Nanti kalian rasakan sendiri kalau lamanya kayak gimana. Ya, saya mau pakai learning rate 0,5. Nah, learning rate-nya itu dikasih di sini. Ya, ini 0,5. Ya, ini artinya apa? Kecepatan perubahan pembelajaran. Nanti kalian akan lihat efeknya seperti apa pada pembelajaran. Lalu di sini ada net trend parameter parameter goal. Jadi ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kita mau menargetkan nilai errornya itu sampai berapa. Error itu kan artinya ketika kita memberikan nilai pembobot sekian, 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 itu nilai sum square errornya itu nggak boleh lebih besar daripada 0,005. Kenapa? Karena ya itu sesuai keinginan kita aja sih. Jadi saya mau membuat pembelajarannya berhenti ketika errornya itu di bawah 0,005. Kan dia kan nyari-nyari pembobot. Ketika udah nyari pembobot, di feed forward lagi, dihitung error lagi, apakah sudah sesuai dengan outputnya dengan menggunakan pembobot yang diupdate. Kalau eh, perhitungan kesesuaiannya itu berdasarkan sum square errornya, ya, di teori udah ada, yang dihitung satu-satu. Kalau di bawah 0,005 itu berarti dianggap sukses karena sudah sesuai. Lalu ini epoch. Epoch ini apa? Saya batasin 10.000. Ini artinya bahwa kalau tiap kali dia ngupdate pembobot satu kali, itu berarti satu epoch. Ya. Jadi kalau kalian ngerjain PR kemarin itu susah banget ya. Satu epoch itu aja ngitungnya banyak. Nah itu baru satu epoch. Kalau si MATLAB itu dia ngitungnya ya bisa sampai jutaan epoch. Sengaja dibatasi sampai 10.000 karena kalau misalkan nggak tercapai karena lambat misalkan, maka si MATLAB-nya akan ngitung terus. Ya, ini kita batasin sampai 10.000. Kalau pada saat sampai 10.000 nilai errornya masih lebih besar dari 0,005, dia akan berhenti ngitung update pembobot. Jadi dia nanti errornya
resikonya ya masih mungkin tidak sesuai target, tapi paling tidak pembelajarannya dihentikan biar dia nggak ngitung terus-menerus. Ini dilakukan biar apa namanya, biar nggak sampai berhari-hari ngitungnya. Siapa tahu sistemnya atau asumsi pembobotnya itu salah dari awal, sehingga nilai errornya nggak tercapai-tercapai, dan kalau nggak dibatasi dengan nilai epoch, itu bisa sampai berminggu-minggu, berhari-hari, hitung terus, dan nggak selesai-selesai. Ini fungsi pembatasan nilai epoch. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba ya dengan konfigurasi ini. Jadi ini tansik-tansik, outputnya 0001, lalu dengan konfigurasi pembobat seperti ini, dengan net parameter goalnya 0,005 ya di sini. Jadi nanti ada yang 0,005, ada yang 0,01. Jadi kalau diganti ke 0,001, kita ganti performance-nya aja. 0,001. Dengan epoch tetap 10.000. Nah, kita coba sekarang. Kita lihat. Oh ya, ini dibuat 100 epoch aja biar besar. Ya, nanti kalau plot intervalnya 1 epoch, dia bakal agak sedikit lebih lama hitungnya. Contohnya gini. Lama dan ya, ya gitu dah. Jadi ini nanti pas di run, sorry tadi, ya, ini kan nanti akan menyesuaikan. Ini dia akan lama. Jadi kita bikin 100 epoch tiap kali run biar cepat ya. Tapi kalau mau lama nggak apa-apa sih, terserah. Ya. Di sini epoch ya. Nah, jadi dengan konfigurasi yang tadi, ternyata cukup 53 kali dia ngitung bolak-balik, ngupdate membobot, itu dalam waktu 1 detik, ya, dengan ya, dengan dalam waktu 1 detik cepat, maka dia sudah mendapatkan nilai sum square error sebesar 0,00458 atau di bawah 0,005. Berarti pembobotnya sudah tercapai, ya. Kita sudah dapatkan nilai pembobot baru, ya, dengan nilai gradient atau kemiringan di sini adalah 0,183. Jadi nanti dibatasi jangan sampai gradiennya di bawah segini, karena nanti dia makin lama errornya makin besar. Ya. Jadi kita melihat di sini, oh ini 53 kali iterasi. Ya, ini epochnya tadi mana ya? 0,5 tadi. 53. Lalu tingkat kemiringannya satu adalah 0,183 di sini. Artinya dia sudah sesuai. Dan waktunya 1 detik. Ya. Nah, kita lihat di sini. Performanya gimana? Kita ngelihat di sini. Jadi tiap kali dia ngupdate pembobot, ya dia errornya kadang naik, turun, naik, turun, naik, turun terus sampai dia pada saat sudah ngupdate pembobot 50, berapa tadi? 53 ya. Dia di bawah segini nilainya, artinya udah sesuai 53. Jadi ini adalah apa namanya, grafik sum square error terhadap tiap kali pengupdatean pembobot. Ini training state-nya, ya, jadi kita bisa lihat ini validasinya sudah divalidasi, artinya sesuai. Dan ini kemiringannya. Nah, kemiringannya bisa kita lihat di sini. Maksud dari kemiringan ini adalah gradient descent. Jadi kalau misalkan errornya apa namanya, perubahan errornya makin lama makin besar, dia makin miring. Tapi kita ngelihat regresinya di sini. Artinya ini adalah data. Ini data dan ini adalah hasil pembelajaran kita. Dia fit sebesar atau sesuai sebesar 0,99967. Oke, nah sekarang jadi tinggal diisi seperti ini. Lalu bagaimana kalau nilai nilai parameter goalnya saya ganti 0,01 ya. Tadi berapa ya?
Di sini 0,005 sama 0,001. Jadi saya tinggal ganti ini aja. 0,001. Kita lihat lagi. Langsung run. Ya. Ini 95 iterasi. Ya. 95 iterasi. Ini lebih cepat lagi. Waktunya juga lebih cepat. Ya. Dan ya kita tinggal isi aja di situ. Waktunya 0 detik. Ya mungkin di bawah 1 detik. Ini 95 iterasi, GD-nya 0,00729, performanya seperti ini, ya. Itu dia maju mundur juga. Pada epoch ke-95, dia baru sesuai dengan error di bawah 0,001. Ini wajar. Kenapa? Karena untuk ngedapatin error di bawah 0,05, itu 53 kali dia bolak-balik, sehingga kalau mau ngedapatin error yang lebih kecil dari itu, ya pasti bolak-baliknya lebih lama. Ini regresinya, dia lihat R-nya sama dengan 1 atau udah sesuai ya. Ini training state-nya makin lama makin. Jadi kita bisa, ya sebenarnya bisa coba-coba sendiri sih. Asal mau epochnya segini misalkan. Tentu saja akan banyak iterasinya karena kita pengen dia errornya kecil sekali. Tapi ini nggak ada di percobaan, ini cuma iseng aja. Kita lihat, dia ngitung terus ya, ngitung terus. Karena nggak tercapai-tercapai. Dia pengen banget kecil errornya. Nggak tercapai-tercapai. Akhirnya, ketika dia ngitung sampai 10.000 kali, dan waktunya 25 detik, ini errornya masih di atas 0, ya 10 pangkat min 7. Ya, 10 pangkat min 7. Ya, walaupun udah 10.000 kali ngitung. Ya, artinya tidak sesuai target. Ya. Karena dia makin lama makin landai ya, errornya. Trading state-nya juga ini makin, gradiennya juga makin landai. Ya, validasinya juga seperti ini kita lihat, tapi dia makin fit ya, dia makin sesuai dengan data karena errornya dibuat sekecil kali. Lalu bagaimana caranya ya? Coba ini dihitung sampai 100.000, ya coba aja. Kita lihat. Ini iseng ya, cuma biar makin paham aja. Nah, kebayang nggak kalau mau pakai JST untuk input yang banyak, ya ngitungnya akan berapa lama? Nah, ini udah, ya itulah. Tapi kita masih optimis, kenapa? Karena nilai performance error-nya di sininya itu masih berkurang terus. Ya. Kalau misalkan dirasa terlalu lama, ya kita bisa ubah asumsi pembobot awalnya. Ya, kalau misalkan, ini lama banget, ubah aja asumsi pembobot awalnya, nanti coba lagi, running lagi. Jadi itu. Ya, jadi kalau kalian nanti mau ngambil skripsi tentang JST, itu banyak nyoba-nyobanya, nyoba-nyoba learning rate-nya, nyoba-nyoba apa namanya pembobot awalnya, nyoba-nyoba epochnya mau sampai berapa, target errornya sampai berapa, seperti itu. Ya jadi mainnya software banyak, software banget, tapi bisa dilakukan cuma dengan komputer saja. Misalkan kalian mau skripsi tentang pengolahan citra, kalian ngambil gambar-gambar contoh di internet, lalu mau mengambil hubungan gambar itu dengan apa namanya, dengan suatu kasus atau keadaan tertentu, pakai JST itu bisa. Ya. Yang kita lihat ini, ya ini kita lama sekali, tapi masih berkurang. Saya nggak tahu apakah tercapai atau enggak. Oke, ternyata ini nggak tercapai karena gradiennya udah sampai segini. Ya, jadi targetnya nggak tercapai karena keterbatasan gradien. Gradiennya jangan sampai lewatin di bawah ini karena nanti dia dianggap apa ya? Dianggap nggak akan berubah lagi. Karena apa? Karena ini coba kita lihat di sini. Ya, ini kan gradiennya dianggap udah, ini tuh udah landai. Artinya mau diupdate lagi, nggak akan terjadi perubahan yang signifikan karena gradien itu apa ya, agak susah jelasinnya.
Jadi gini, tiap kali dia landai, dia itu nggak akan membuat perubahan pembobotan yang signifikan. Ya. Kalau miring banget, ya kan gradien kemiringan. Kalau miring, itu dia akan melakukan perubahan pembobotan yang signifikan sehingga sum square error-nya itu dianggap berubah banyak. Jadi banyak progresnya. Tapi kalau landai, ya berarti dia nggak akan mengubah signifikan perubahan pembobotnya sehingga nilai sum square error-nya itu dianggap tidak akan berubah banyak daripada buang-buang waktu mending dihentikan. Ya ini contohnya keterbatasan gradien. Oke, ya ini balikin lagi. Jadi tadi 0,005 ya, sama ini 10.000. Dengan learning rate 0,5. Kebayang kalau 0,01 kita lihat. Banyak sekali iterasinya dengan learning rate 0,01. Oke, dengan 0,01 iterasinya 4.319 bandingin ketika pakai learning rate 0,5 iterasinya cuma 53 kali. Ya, learning rate itu kan faktor kecepatan pembelajaran. Jadi kalau 0,01 0,01 lambat banget dia belajarnya. Tapi tercapai ya gradiennya 0,0186 artinya masih miring tapi masih belum landai. Lihat performanya seperti ini, ya kita lihat dia nggak selalu turun, dia kadang-kadang agak melandai dikit lalu turun banget. Lalu running step-nya kayak gini, ya, gradiennya. Lalu ini regresinya, ya, kita lihat dia masih 0,99977, artinya masih nggak pas-pas banget karena errornya dibuat 0,005. Oke, itu contoh untuk modul satu ya. Jadi saya udah kasih contoh kalau 0,01 nanti tinggal ubah performance sama learning rate-nya aja. Lalu kita ke contoh 2. Contoh 2 itu bedanya cuma di target output ya, cuma di target output. Ini A 0,5, B 0,3. Ya, misalkan presensinya 20 ya. Ya di sini nggak ada presensi 20 kan. Jadi misalkan presensinya 20, berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0,8. Jadi kita ngeliat outputnya aja, ya outputnya di sini. Ini kan masih sama, ya. Lalu kita ngelihat outputnya di sini adalah 1, 0,5, 0,8, 0,3. Nah, di sini 1, 0,5, 8, 0,3. Ya. Lalu pembobotnya udah saya mau ngasal dulu. Ya pakai tansik ya di sini. Ini taksi pakai tansik. Saya mau ini pembobotnya 0,2. Oh ya pembobotnya di bawah 1 ya nilainya. Jangan sampai pembobotnya di atas 1. Ini saya ubah-ubah. Ini asal aja. Kita random. 0,2, 0,1, 0,5, 0,7. 2157. Lalu pembuat hidden layer ke output. Saya buat 0,9 aja. Sama 0,3. Lalu yang hidden layer. Sorry, bias di hidden layer. 4. Jadi kita melihat apakah dia bisa. 4, 6, 8, 3.
Ini random banget ya. Dan kita pakai learning rate 0,01, kita coba aja. Ya, resikonya lama. Ya, ini udah 0,01, errornya 0,005, ya performance to error. Ya, pokoknya kita batasin tetap 10.000 biar nggak lama-lama banget. Oke, kita lihat. Lihat lama sekali. Ya, ya 12 detik aja. Jadi di sini 5.760 iterasi. 5.760 waktu gradiennya, kemiringannya pada waktu itu adalah 0,0128, 12 detik. Oke, nah ini adalah dengan pembobot awal. Nah, nanti kalian kalau bisa cari bentuk kombinasi pembobot yang menghasilkan epoch sekecil mungkin. Ya, epoch sekecil mungkin. Karena kalau sekecil mungkin berarti dia belajarnya cepat. Ya. Oke, jadi tinggal gitu aja sih. Nggak terlalu susah ya. Tabelnya banyak sih. Tapi ini cukup ngasih satu kali aja. Jadi pembobot yang sama nanti diaplikasikan untuk learning rate sama target performance yang beda-beda. Ya, baik untuk percobaan 1 sama 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, maaf mau bertanya, Pak. Ya, Kalau apa yang disebut bagus tuh kayak gimana, Pak? Atau apa nilai yang bagus tuh kayak gimana? Atau epoknya menuju gol atau nilai performansinya yang bagus? Apa gimana, Pak? sebenarnya gini sih. Kalau secara JST umum yang disebut bagus adalah kalau errornya bisa sekecil mungkin, ya, errornya sekecil mungkin. Tapi di sini kita udah ngebatasin errornya 0,005, jadi ya nggak mungkin lebih kecil daripada 0,005 karena udah dibatasin. Jadi yang di sini disebut bagus adalah epochnya sekecil mungkin. Kenapa? Karena berarti belajarnya cepat. Kalau epochnya lama, apalagi nyampe 10.000 dan nggak tercapai performance-nya, berarti masih dibilang jelek. Ya, kita kan sebenarnya pengen buat sistem yang belajarnya cepat gitu. Jadi kalau bisa di bawah 100 epochnya itu lebih bagus ya, gitu. Tapi secara JST umum ya kalau errornya kecil, sekecil mungkin itu adalah sistem JST yang bagus. Artinya dia bisa memetakan input dengan output yang sesuai. Jadi ya tadi bibir yang sehat itu tingkat akurasinya 99,99%. Jadi kalau saya ngasih bibir sehat itu memang dinyatakan sehat sama si jaringan neural network tadi, kasih gambar bibir sakit itu dinyatakan sakit. Oke, Pak, kalau lihat nilai errornya di mana, Pak? error. Iya, Ini nilai. performance. Oh, Performance itu error. oh iya iya, iya, Pak. Jadi ini 0,005 itu performance. Ya, itu ditulisnya di sini, net trend parameter goal. Ya, jadi kan 0,0005 di sini. Oke, Pak, oke. Makasih, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Pak, ada yang di screenshot nggak nantinya, Pak? Yang di screenshot ini aja, apa namanya, respon terbaik untuk masing-masing, apa namanya, gini nih. Kan kalau kita nge-screenshot gambar, nge-screenshot tabel ini satu-satu banyak banget ya. Ya. Jadi ini kan ada yang pakai Tansik. Di sini itu ada kombinasi learning rate sama ya dengan apa namanya pembobot sekian-sekian ini. Di screenshot satu aja untuk sate tabel besar ini yang menurut kalian performansinya paling bagus. Itu aja.
Oke, ada Oke, pertanyaan lain? baik, Pak. Oke, ada lagi? Mau tanya Pak, Ya. itu kan ada aktivasi logsik sama tansik. Itu Ah, yang diubah yang di mananya Pak? tansik sama logsik yang diubah di sini. Ya, ini kan ada pembuatan JST, tansik. Kalau logsik, ya udah diubah dua-duanya logsik. Di sini. Gitu aja. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung